Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Devi Prahesti, jurusan PGMI 3A. Saya akan menjelaskan dan menggambarkan sedikit terkait seminar proposal yang telah saya teliti dan saya rencanakan. Di sini, judul yang akan saya ambil adalah terkait pembelajaran di jenjang MISD. Di sini judul yang akan saya fokuskan adalah pengalaman belajar komunikasi verbal dalam model pembelajaran berbasis proyek BJBL siswa kelas 5 di MI Sidoarjo, Jawa Timur. Kebetulan pembelajaran berbasis proyek saat ini adalah pembelajaran yang telah dilakukan di kurikulum Merdeka maupun kurikulum saat ini yang dikembangkan oleh beberapa praktisi atau akademisi pendidikan. Alasan saya untuk mengambil judul tersebut diantaranya tentunya adanya ketidakefektifan dalam kemampuan komunikasi anak MI. Di sini saya mengobservasi pertama kali banyak anak-anak khususnya di kelas atas mereka tidak mampu mengembangkan komunikasi mereka. Mereka mengetahui pembelajaran, mereka memahami pembelajaran, bahkan mereka menguasai pembelajaran itu sendiri. Namun mereka tidak tahu bagaimana mengungkapkannya melalui tulisan maupun melalui komunikasi secara lisan. Alasan yang kedua adalah dimulainya dengan tantangan pembelajaran abad 21, di mana hal ini selaras dengan pembelajaran yang berkonsep HOTS, Higher Order Thinking Skill, di mana students disiapkan untuk menjadi belajar yang mempunyai critical thinking, yang mempunyai sikap kolaboratif, creativity, dan mereka mempunyai pemikiran secara analitis. Namun ini masih kurang. Tentunya hal ini dihubungkan dengan pembelajaran abad 21. Nah, yang ketiga di sini adalah komunikasi sebagai alat bantu pelaksanaan model pembelajaran berbasis proyek. Dalam hal ini, cara guru untuk mengemas pembelajaran. Setiap pembelajaran, baik pembelajaran agama maupun pembelajaran umum, dikemas melalui pembelajaran berbasis proyek, yang mana hal ini terkhusus untuk meningkatkan kemampuan komunikasi bagi peserta didik itu sendiri. Nah, untuk itu rumusan masalah yang saya ambil adalah bagaimana pengalaman belajar komunikasi verbal siswa kelas 5 di MI Sidoarjo, Jawa Timur. Rumus saya pertama adalah pengalaman belajar komunikasi verbal dalam model pembelajaran berbasis proyek atau biasa disebut JBL. Nah, di sini bagaimana guru untuk melaksanakan komunikasi verbal ini dalam model pembelajaran berbasis proyek. Dan yang ketiga adalah bagaimana hambatan yang dialami guru tentunya dalam mengajari anak didik tentunya terhadap pengalaman belajar mereka di kelas untuk komunikasi verbal saat ini. Nah, untuk poin ketiga ini hambatan-hambatan guru yang dialami selama proses belajar berbasis proyek. Bagaimana tujuannya? Tentunya hal ini untuk menggambarkan pengalaman belajar mereka ketika berkomunikasi secara verbal dan mengidentifikasi komunikasi verbal itu dalam model pembelajaran berbasis proyek. Dan ketiga adalah memaparkan hambatan yang dialami oleh guru. Nah, selanjutnya kajian teori yang telah saya ambil ini adalah teori belajar, di mana belajar diartikan sebagai upaya sadar atau usaha seorang individu, tentunya mengarahkan pada kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, ini saya ambil teori dari Aprida Pane dan Endardi Sapodang dengan bukunya Belajar dan Pembelajaran adalah surah Al-Quran, surah At-Taubah ayat 92. Jadi artikan bahwa ada kewajiban seorang muslim untuk belajar. Nah, di sini di variabel yang kedua adalah komunikasi verbal, di mana saya mengambil teori dari Anindya Nirvina, yang mana ini bukunya berjudul Komunikasi Verbal. Tentunya teori yang saya ambil adalah komunikasi verbal itu sendiri, definisinya bagaimana, ciri-ciri maupun prinsip. Dan variabel yang ketiga adalah project based learning.
Tentunya saya mengambil dari teorinya Trianto, desain mode pembelajaran inovatif, progresif, dan konseptual, di mana fokus yang saya ambil, teori yang saya ambil ada pengertian, tujuan, langkah-langkah, kelebihan, dan kekurangan model pembelajaran berbasis proyek. Nah, selanjutnya di sini metodologi penelitian. Di sini pendekatan yang saya ambil ketika the first time observe di lapangan adalah penelitian kualitatif dengan metode fenomenologi. Lokasinya tentunya di MI Bilingual Rotujana yang terletak di Sidoarjo, Jawa Timur. Subjeknya saya itu 30 siswa, di mana 15 siswa laki-laki dan 15 perempuan, serta 3 orang guru kelas, di mana ini mengambil sampel dengan teknik purposif random sampling, di mana peneliti ingin mengetahui anak-anak yang telah atau yang sudah melaksanakan pembelajaran berbasis proyek dengan berfokus pada improving komunikasi mereka. Nah, teknik pengumpulan data yang saya ambil tentunya ada 3, WDO, wawancara dokumentasi, dan observasi. Nah, setelah saya mengambil data menggunakan WDO ini, saya menganalisis menggunakan Miles dan Guberman, tetapi karena secara umum teori Miles dan Guberman dilakukan secara manual, namun saya menggunakan secara software di atlas.pi. Nah, software ini dimudahkan untuk menganalisis hasil penelitian yang berbasis kualitatif. Nah, selanjutnya uji keabsahan data saya dengan menggunakan triangulasi teknik, di mana ada 3 teknik pengumpulan data tadi, video, dan sumber penelitian saya, guru kelas, dan siswa. Nah, tentunya banyak sekali kekurangan dari seminar proposal yang telah saya teliti kali ini. Namun, saya memerlukan kritik dan saran dari teman-teman maupun Bapak di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.